Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik para ikhwah dan akhwat jamaah Bumi Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya sehingga Allah masih memudahkan untuk kita kembali bersama duduk di dalam ruang Zoom meeting online Bumi Mengaji dalam rangka kita lanjutkan halaqah Jumat rutin kita bersama guru kita Ustadz Faris Abu Naufal Hafizullah Ta'ala membahas kitab sifat salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah Ta'ala. Kemudian kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk kita semuanya dan juga kepada para jamaah sekalian yang setia senantiasa hadir dalam setiap halaqah kita. Semoga Allah memberikan keberkahan pada waktu yang kita luangkan. Kemudian informasi mengenai kajian pada malam hari ini, seperti biasa nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz, baik langsung maupun via chat bisa disampaikan kepada kami. Untuk nanti kami persilahkan bertanya kepada Ustadz. Baik, mari kita sama-sama mempersiapkan alat tulis kita untuk mencatat faedah yang akan disampaikan Ustadz. Dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol ya Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di malam hari ini dan masih lanjutan dari kitab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yang kita berharap ya walaupun kita sudah melewati dan sudah membaca ya bagaimana salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada masalah ilmu itu diulang-ulang ya agar kita semakin mantap dan kita semakin yakin dan semakin baik sholat kita, karena kita ketahui apapun amalan-amalan kita baik ataukah tidak baik itu tergantung bagaimana baiknya sholat kita. Apabila sholat kita baik maka insya Allah amalan kita juga akan baik, amalan lain juga akan baik. Maka disinilah kita perlu untuk mengulang-ulang ya, karena ritual atau ibadah yang dilakukan secara terus-menerus terkadang ya kita nggak peduli lagi bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, di mana tangan ketika kita ruku, atau yang misalnya kadang itu sudah ya kita lakukan sebagaimana biasa yang sudah kita lakukan. Ya maka dengan kita mengulang kembali dan membaca kembali buku para ulama, sehingga akan lebih berhati-hati dari setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat kita. Karena demikian Nabi SAW berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya beliau, dan malam hari ini kita akan membahas ruku, bagaimana cara ruku dan seterusnya dari gerakan-gerakan sholat. Disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, "Faida faragha min al-qiraah." Ketika imam ataukah orang yang sholat sendirian selesai membaca bacaan, selesai membaca bacaan, sakata saktatan latifah, maka dia diam dengan diam yang sesaat. Ya karena ketika kita membaca Quran, kita baca Quran, ya otomatis kan nafas kita naik dan turun. Ya nafas kita naik dan turun. Nah ketika nafas kita naik dan turun, ya jantung kita dipompa dengan bacaan tadi, maka kita tenangkan dulu hati kita, tenangkan dulu jiwa kita. Setelah kita tenang tadi, maka baru setelahnya kita ruku. Maka di sini Syekh Albani mengatakan sakata saktatan, itu diam sesaat. Bimikdar ma yataraddu ilaihi nafsuhu, di mana nafasnya itu
ya itu sudah kembali normal. Baru setelahnya apa? Dia ruku. Baik. Thumma yarfa'u yadahi 'alal wujuh al-mutaqaddimah fi takbiratul ihram. Ya ketika dia berdiri, ketika dia selesai baca ayat surah, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Dia angkat tangannya. Ya, dan kaifiah angkat tangan sudah kita bahas dulu di awal kajian. Datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejajar dengan bahu, dan juga datang hadis sejajar dengan daun telinga. Baik, Allahu Akbar. Ya, atau sejajar dengan daun telinga seperti takbiratul ihram. Wa yukabbiru. Jadi ucapan seseorang Allahu Akbar ketika dia akan turun ke ruku itu hukumnya wajib. Apa hukumnya? Wajib. Ketika dia meninggalkan dengan sengaja dia berdosa. Tapi kalau dia meninggalkan tidak sengaja maka dia tidak berdosa, tetapi dia wajib untuk sujud sahwi. Dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya, tidak perlu untuk menambah rakaat, karena dia tinggalkan adalah kewajiban. Thumma yarka. Ya, kemudian dia ruku bimikdar mastaqarra mafasiluhu wa ya'khudhu kullu udwin ma akhadahu wa huwa ruknun. Ya, nah rukunya dia itu kata Syekh Albani rahimahullahu taala di mana semua gerakan-gerak atau semua anggota tubuhnya itu sudah dalam posisi benar-benar ruku. Ya, di mana tangannya itu sudah berada dipegang lututnya, ya, dan kemudian juga kakinya sudah tegak. Begitu juga misalnya bahunya, pundaknya itu dan juga punggungnya di belakang itu sudah rata. Taib, maka dia jangan langsung berdiri. Ya, jangan langsung berdiri karena tumakninah. Tumakninah artinya adalah di mana semua anggota-anggota tubuh tadi sudah pada posisi ruku. Dan Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan ini adalah rukun. Ya, nah kalau seandainya itu rukun dan dia tidak menyempurnakan rukunya, maka sholatnya itu tidak sah. Ya, ada satu rukun yang dia tinggalkan. Paham ya? Jadi misalnya dia berdiri, setelah dia baca ayat Allahu Akbar. Jadi belum kepalanya itu sempurna, nanti kita jelaskan bagaimana cara kaifiah sujud ruku. Belum sempurna, anggota tubuhnya belum tegak semuanya, dia sudah bangkit. Dia sudah i'tidal. Ya, maka di sini dia meninggalkan rukun. Sama seperti hukumnya dia meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Ketika seseorang meninggalkan Al-Fatihah itu sholatnya tidak sah. Demikian juga ketika dia meninggalkan tumakninah di dalam rukunya, sholatnya juga tidak sah. Baik, nah bagaimana kaifiahnya? Wa yadau yadaih ala rukbataih. Jadi kedua tangannya itu dia sudah menggenggam lututnya. Baik, wa yumakkinuhuma min rukbataih. Ya, kemudian dia pegang, posisinya dia sudah memegang kedua lututnya. Wa yufarriju baina asabi'ihi. Subhanallah ya. Jadi tangan kita memegang lutut, apakah tangannya itu kita tutup seperti ini, rapat, ataukah tangannya itu direnggangkan? Begini, memegang lutut, ataukah direnggangkan? Nah di sini ya Syekh Al-Bani rahimahullahu taala mengatakan wa yufarriju baina asabi'ihi, di mana tangannya itu dibuka seperti ini. Dibuka tangan seperti ini, kemudian dia memegang lututnya. Kata Syekh Al-Bani ka'anna qabidun ala rukbatai. Dia seakan-akan dia memegang, ya, dia mencangkram dari lututnya tadi. Jadi bukan ya Allahu Akbar kemudian ditempel tangannya, bukan, salah itu. Ya, tetapi dia seperti ya menggenggam lututnya tadi. Wa hadza kulluhu wajibun. Kata Syekh Albani ini semuanya adalah wajib. Apa itu wajib? Merenggangkan tangan ketika kita ruku, tidak seperti ini. Begitu juga kita menggenggam lutut kita. Ini semuanya hukumnya wajib. Tapi kalau misalnya seseorang dia ruku Allahu Akbar, tangannya nggak sakit, ya kemudian dia ruku dengan sempurna, ya dia ruku sempurna, ya rata itu bahunya, semua punggungnya itu rata, tapi tangannya dia turunkan, dia nggak sakit, tapi dia nggak mau memegang, tetap sah sholatnya karena dia telah melakukan tumakninah
Tetapi yang salahnya dia meninggalkan kewajiban, apa kewajibannya? Dia meregangkan tangannya dan kemudian dia menggenggam lututnya tadi. Dan itu semuanya kata Syekh Albani rahimahullah adalah wajib. Taib. Wa yamuddu dhahrahu wa yabsutuhu hatta law subba alaihi alma lastaqara wa wajib. Jadi ketika dia ruku, ini badannya dia ruku, teman-teman semuanya, jadi antara kepalanya dengan pundaknya dan punggungnya itu rata. Dia rata. Baik, kita lakukan semaksimal mungkin. Fattakullah mustata'atum. Tapi kalau sudah tua-tua, sudah umur di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, yang mana pinggangnya sudah sakit, ya kalau seandainya dia rata akan rasa kesakitan, ini lain masalah. Tetapi kita di sini membahas tentang kondisinya itu normal. Ya, rata, sampai-sampai kata Syekh Albani, kalau seandainya disiram air, maka air itu akan berada di situ. Dia nggak akan turun, tidak akan tumpah. Ini adalah kalimat kiasan yang mana menunjukkan ya seakan-akan memang itu harus sangat lurus. Ya, kalau ada air pun air tidak akan tumpah. Dan kata Syekh Albani bahwa wajibun. Baik. Nah, bagaimana dengan kepala? Kepala itu wala yakhfidu ra'sahu. Ini kita anggaplah di badan, ini kepalanya itu tidak diturunkan seperti ini. Baik. Wala yarfa'u, tidak juga diangkat kepalanya. Baik. Tetapi walakin yaj'aluhu musawiyan li dhahrihi. Tapi kepalanya, pundaknya dan badannya itu semua rata. Kepalanya tidak diturunkan dan juga tidak dinaikkan. Baik, tidak dinaikkan. Wa yubaidu mirfaqai an janbaih. Ya, dan kemudian ketika dia lutut apa dia pegang tangannya, maka dia agak melebarkan sayap tangannya tadi, agak dia lebar. Ya tidak bungkuk seperti ini, tapi dia agak melebarkannya. Wa yaqul fi ruku'ihi, dan dia berkata pada rukuknya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dia baca sekali wajib, atau dia baca 3 kali, atau dia baca lebih, tidak ada masalah. Ya boleh dia membaca lebih dari 3 kali. Dibolehkan dalam Islam. Tetap dibolehkan ketika dia sholat, tidak ada masalah. Dan wajibnya berapa kali? 1 kali. Dan teman-teman sini harus paham, bedakan antara sujud dengan ruku. Ya, sujud selain kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya di situ juga tempat kita berdoa. Apakah di sujud yang pertama, sujud yang kedua, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga dan seterusnya. Adapun pada ruku itu tidak ada doa. Pada ruku itu hanya kita membaca subhana rabbiyal azim atau doa atau zikir-zikir yang lainnya yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingin berdoa, berdoalah pada di ruku atau berdoa sebelum kita salam, tidak pada ruku. Ya, ruku bukan tempat berdoa dalam sholat. Karena memang sholat ini sifatnya adalah kaifiyah. Ya, sifatnya adalah tauqifiyah. Dalam arti kata kapan di sana ada dalil kita mengucapkannya, kita melakukannya. Kapan tidak ada dalil maka kita tidak melakukannya. Makanya ketika Rasulullah SAW menegur seorang sahabat ketika dia membaca di dalam salatnya Allahumma sholli ala sayyidina, dia berselawat kepada Nabi SAW dengan menyebutkan sayyidina. Taib, ya, bukan mohon afan. Hadisnya Rasulullah pada saat itu dia mengatakan Allahumma sholli ala Rasulillah. Kemudian Nabi SAW menegur bal ala nabiyillah. Nah, Rasul antara dengan Nabi itu sebenarnya kalimat yang sama. Tetapi diajarkan di dalam zikir tersebut dengan lafaz yang sudah ditentukan. Nabi misalnya. Nah, ketika Nabi diganti dengan Rasul maka tidak dibolehkan. Maka dengan hadis ini para ulama mengatakan tidak boleh seseorang menambah kalimat Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di dalam selawat kita dalam sholat kita. Taib. Karena apa? Karena bacaan-bacaan dalam sholat itu sifatnya tauqifiyah. Adapun di luar sholat, kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu tidak ada masalah. Iya. Sehingga terkadang ada sebagian orang memahami ketika kita mengatakan seperti ini, oh tidak boleh ya mengatakan Nabi Muhammad itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita tidak mengatakan demikian. Nabi itu Sayyid. Ya, Nabi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi. Bahkan pemimpin jin dan manusia kelak nanti di yaumul qiyamah. Tetapi di sini fokusnya kita bacaan-bacaan dalam sholat itu bentuknya tauqifiyah.
Ya, apa yang datang dari dalil itu kita baca, tidak datang dalil kita tidak baca. Nah, tidak ada satupun riwayat disebutkan oleh para ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berselawat kepada Rasulullah, kepada beliau di dalam sholat dengan mengatakan Sayyidina Muhammad. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, wa minas sunnati ayusawiya bainal arkan fitul, dan daripada sunnah untuk menyamakan, ya, untuk menyamakan antara rukun-rukun di dalam panjang ataukah pendeknya. Baik. Jadi jangan sampai nanti bacaannya itu terlalu panjang, rukunya pendek. Ya, atau misalnya bacaannya pendek, rukunya panjang sekali. Dan maksudnya panjang di sini teman-teman semuanya, bukan misalnya ketika kita berdiri, kita bacaannya misalnya 20 menit, 15 menit, baca Al-Fatihah dengan ayat, nanti dalam rukunya juga 15 menit. Enggak begitu maksudnya. Jadi ditimbang-timbang atau diterka-terka, oh ini panjang, maka rukunya juga agak panjang. Tapi enggak pasti harus sama persis. Fayaj'ala ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudahu wa jilsatahu baina sajdatain qariban min sawa. Itu maksudnya dalam rukunya, ketika dia berdiri setelah dia ruku, atau dalam sujudnya, atau duduk di antara dua sujud, itu sama. Ya, tidak terlalu, satu terlalu mendominasi, terlalu panjang, atau satu terlalu pendek, tidak. Tapi diukur-ukur rata-rata itu disamakan. Dan di sini hukumnya, teman-teman, adalah terkaan ya. Jadi nggak perlu untuk bisa pakai jam. Wah, ini saya 50 detik. Nanti baca lagi. Nanti dalam dalam sujudnya, wah ini sudah 50 detik. Ini nggak dibenarkan karena sholat itu adalah sesuatu yang sudah tersibukkan kita dengan bacaan-bacaan, dengan gerakan-gerakan, maka jangan membuat gerakan-gerakan atau kesibukan yang lain yang itu di luar sholat. Tapi maksudnya di sini adalah dia terka. Di sini ada hukum-hukum terkaan di sini. Ya, ada dalam hukum fikih itu ada yang bentuknya terkaan, ada bentuknya memang harus pas. Tidak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan panjang di sini adalah kita menerka. Oh, ini kayaknya kurang lebih sama antara ruku kita dengan sujud kita dan duduk di antara dua sujud. Baik. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah, wala yajuzu ayyaqra al-Qur'ana fir ruku'i wala fis sujudi. Tidak boleh seseorang membaca Al-Qur'an pada rukunya dan juga tidak boleh pada sujudnya. Thumma yarfa'u salbahu minar ruku'. Setelah dia selesai dari rukunya, kemudian dia bangkit dari rukunya. Dan bangkit dari ruku, apa namanya? Apa namanya? I'tidal. Wa hadza ruknun. Ya, bangkit daripada ruku dan berdiri dengan sempurna, ini merupakan rukun salat. Jangan misalnya dia rukunya udah bagus, udah sempurna, Sami Allahu liman hamidah, badannya belum lurus, masih setengah, tiba-tiba dia sudah sujud. Nah, ini salat nggak sah. Baik, karena tumak ninah seperti kita sebutkan tadi, semua anggota-anggota tubuhnya kita itu sudah pada posisinya. Ketika kita berdiri, maka berdiri kita dengan berdiri yang sempurna. Baik, ruku kita ruku yang sempurna. Kita jangan berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain sampai gerakan itu sudah sempurna. Itu namanya apa? Tumak ninah. Dan Syekh Albani menekankan kembali, ini hukumnya adalah ruknun. Wa yaqul fi athna i'tidal, dan dia mengatakan ketika dia bangkit untuk i'tidal tadi, Sami Allahu liman hamidah. Jadi sambil dia bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Ucapan Sami Allahu liman hamidah setelah dia ruku itu hukumnya wahada wajibun, dan ini hukumnya wajib. Dan apakah dia mengangkat tangan? Wa yarfa'u yadayhi, dan dia mengangkat kedua tangannya indal i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang sama, apakah sejajar dengan bahu ataukah sejajar dengan daun telinga. Baik, thumma yaqumu mu'tadilan mutmainan. Ya, kemudian dia berdiri dengan sempurna, tenang, hatta ya'khudha kullu 'azmin ma akhadahu wa hadha ruknun. Sampai dia mengambil semua ya, anggota tubuhnya tadi pada tempatnya masing-masing, dan itu hukumnya adalah rukun. Ini juga tumanina. Nah, sekarang permasalahannya, kita banyak melihat kadang-kadang ada seseorang ketika dia bangkit dari rukunya, Sami Allahu liman hamidah.
Ada yang mereka irsal. Irsal itu dalam arti kata dia tidak menggenggam tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dia irsal. Tapi ada sebagian kita melihat dia sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia memegang seperti awal sholat tadi. Seperti awal sholat tadi, yang mana tangan kanannya menggenggam tangan kirinya. Nah, mana di antara dua hal ini yang paling mendekati kebenaran? Pertama kita mengatakan perkara inilah perkara khilaf di kalangan para ulama. Ya, tidaklah itu dianggap ini bid'ah ataukah yang tidak melakukan itu yang bid'ah, tidak. Tetapi di sini kembali kepada hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadisnya adalah ketika seseorang itu bangkit daripada rukunya, maka semua anggota tubuhnya itu kembali kepada asal. Nah, kembali kepada asal inilah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Kembali kepada asal. Apakah kembali kepada asal ketika kita berdiri untuk sholat kita, yang mana tangan kita irsal, atau kembali kepada asal setelah kita mengatakan Allahu Akbar, yang tangan kanan memegang tangan kiri. Nah, kembali kepada asal inilah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan kembali kepada asal sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan ada sebagian ulama mengatakan kembali kepada asal adalah ketika kita asal menegakkan sholat yang mana dibuka dengan takbiratul ihram dan tangan kita menggenggam tangan kanan di atas tangan kiri kita. Ya, jadi khilafnya di situ. Bukan yang satu pakai logika, satu pakai dalil. Jadi dalilnya sama-sama dalil yang sama, ya, tetapi yang satu memahami A, yang satunya memahami B. Dan ini biasa terjadi di kalangan para ulama, terlebih dalam masalah fikih tadi. Bisa dipahami ya? Nah, sebagian para ulama mereka mengatakan tidak perlu menggenggam tangannya di atas tangan kirinya. Kenapa? Di antara penguatnya datang sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan gerakan-gerakan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat. Di mana lututnya, di mana tangannya, bagaimana beliau memegang lutut, dan di situ tidak disebutkan, tidak dirinci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit dari rukunya, beliau memegang tangan kanannya di atas tangan kirinya. Berarti itu kembali kepada irsal tadi. Ini pendapat sebagian para ulama, namun seperti saya sebutkan tadi, teman-teman semuanya ini perkara khilaf di kalangan para ulama dan kembali kepada satu dalil yang sama. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, ketika memang itu adalah perkara yang memang para ulama berlapang dada, bukan perkara wajib, bukan juga perkara rukun, maka semaksimal mungkin ya kalau memang itu bukan perkara yang haram, untuk kita mengikuti bagaimana kebiasaan tempat kita sholat. Ya, kebiasaan tempat kita sholat. Jadi kalau misalnya di Indonesia, ya kebanyakan masyarakat Indonesia kan mereka tidak menggenggam tangan kanannya di atas tangan kirinya setelah mereka bangkit dari rukunya. Tapi tangannya irsal ya. Irsal maksudnya dia tidak menggenggam. Tapi ini perkara khilaf di kalangan para ulama dan tidak perlu untuk dipeributkan, tapi seseorang menguatkan pendapatnya tidak ada masalah. Mana yang diyakini. Taib. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah, wa yaqulu fi hadzal qiyam, dia berkata ketika dia bangkit dari rukunya, Rabbana walakal hamd. Wa hadza wajibun ala kulli musallin walau kana mu'tamman. Ya, dan ini adalah wajib bagi setiap orang yang sholat, walaupun dia itu adalah orang yang bermakmum. Ya, jadi idza qala sami Allahu liman hamidah faqalu rabbana walakal hamd. Jadi rabbana walakal hamd itu dibaca oleh imam dan juga dibaca oleh makmum. Adapun kalimat sami Allahu liman hamidah itu jelas dibaca oleh imam. Idza qala imam sami Allahu liman hamidah. Nah, yang jadi khilaf di kalangan para ulama, apakah makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah atau makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah, cukup itu bacaan imam, dia membaca Rabbana walakal hamd. Sebagian para ulama mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala imam sami Allahu liman hamidah faqalu Rabbana walakal hamd. Ketika engkau mendengar imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka engkau cukup membaca Rabbana walakal hamd, sehingga tidak perlu untuk dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, cukup dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi ada sebagian ulama mereka mengatakan tetap dia membaca sami Allahu liman hamidah, karena kembali kepada hukum asal inna maju ilal imam liyutama bih.
Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam baca Allah Akbar, kita baca Allahu Akbar. Imam baca Sami Allah liman hamidah, kita baca Sami Allahu liman hamidah. Ini juga perkara khilaf seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusawi baina hadal qiyam wa ruku' fitul. Jadi sama antara berdirinya dia dari ruku dan rukunya itu sama panjangnya. Tapi jangan satu mendominasi kepada yang lainnya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu. Nah, selesai dia berdiri tadi i'tidal ya dengan sempurna, tsumma yaqul Allahu Akbar. Ya, ucapan Allahu Akbar ini untuk apa? Untuk dia turun ke tempat sujudnya. Dan ucapan Allahu Akbar itu hukumnya wajib. Baik, hukumnya apa? Wajib. Wa yarfa'u yadahi ahyanan. Dan dia ketika dia bangkit dari ketika dia akan turun ke tempat sujudnya, dia mengangkat kedua tangannya terkadang. Ya, dia mengangkat kedua tangannya terkadang. Wa yarfa'u yadahi ahyanan. Jadi biasanya kita tidak mengangkat kedua tangan kita ketika kita akan turun ke tempat sujud kita. Tapi di sana datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebut oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tidak ada masalah untuk mengangkat tangan terkadang ketika kita akan turun ke sujudnya kita. Nah sekarang ketika kita akan sujud, mana yang lebih dahulu terkena dengan lantai tempat kita sujud? Apakah tangan kita dulu ataukah lutut kita dulu? Ya, ini juga adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Baik, dan Syekh Albani rahimahullah taala di sini beliau berpendapat ya untuk turun tangan dulu. Jadi tangan kita dulu menyentuh tanah, baru setelahnya lutut kita yang menyentuhnya. Ya, ada sebagian orang mereka lututnya dulu, baru setelahnya apa? Tangannya. Tapi Syekh Albani rahimahullah taala di sini beliau berpendapat rahimakumullah adalah tangannya dulu. Dan saya sudah menyebutkan di awal kajian. Kitab Syekh Albani rahimahullah taala di sini para hadirin dan hadirat bukanlah kedudukannya seperti Al-Qur'anul Karim. Baik, yang mana ketika ada permasalahan fikih, pembahasan para ulama dalam sholat, yang kemudian berbeda dengan apa yang disebut oleh Syekh Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi, maka kita katakan sesat, salah, atau seterusnya. Tidak. Ya, tapi ini ada perkara-perkara khilaf di dalam para ulama yang memang itu khilafnya mu'tabar. Bisa dipahami ya? Maka disinilah para penuntut ilmu, ya setelah dia membaca sifat salat Nabi Syekh Albani, dia membaca buku-buku para ulama yang lainnya agar dia punya wawasan yang luas. Ya, tidak menjadi saklek dalam permasalahan-permasalahan yang para ulama tidak saklek di situ. Ya, tapi ketika ada masalah-masalah yang kita harus saklek, tidak boleh banyak warna, hanya satu warna, kita satu warna. Gak boleh abu-abu. Ya, putih-putih. Gak boleh kemudian jadi hitam atau jadi abu-abu, tidak. Tapi ketika memang di sana banyak gerakan-gerakan, pandangan ulama dari satu hadis, kemudian satu memahami A, yang satunya memahami B, maka tidak ada masalah seseorang mengamalkan apa yang dia amalkan, tapi tidak bisa dia mengatakan bahwasanya pendapat yang mengatakan seperti ini, dia sholatnya tidak sah atau lain sebagainya. Ya, maka ini terlalu jauh. Maka disinilah kita butuh untuk belajar dan banyak referensi supaya kita lebih punya wawasan dan lebih pembawaan kita kan lebih lembut, pembawaan kita kan tidak terlalu saklek dalam menyampaikan ilmu tadi. Nah, Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan di sini, "Tsumma yakhiru ila sujud ala yadayhi." Kemudian dia itu turun ya untuk mengarah sujudnya dengan kedua tangannya. Wa yadha'uhuma qabla rukbatayhi. Yang mana tangannya itu lebih dahulu jatuh sebelum lututnya. Kata Syekh Albani, bihadza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thabitu anhu min fi'li sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa naha anit tashabbuh bi burukil ba'ir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai ya ba'ir, ya menyerupai unta ketika unta itu duduk. Nah, disinilah khilaf para ulama. Nah, unta itu mana tangannya, mana kakinya. Baik, mana tangannya, mana kakinya. Di sinilah khilafnya para ulama. Ya, ada yang mengatakan kakinya di depan, ada yang mengatakan tangannya di belakang, dan seterusnya.
Ya, ada yang mengatakan tangan di depan, kaki di belakang. Jadi inilah satu hadis yang kemudian terjadi persisian pendapat di kalangan para ulama. Tangan dulu atau kaki dulu. Namun Syekh Albani seperti yang kita sebutkan tadi, Syekh Albani rahimahullah beliau mengatakan adalah tangannya dulu. Kemudian wahwa innama yakhirru ala rukbatih allataini huma fi muqaddimatai. Ya hanya saja unta itu ya ala rukbatih, ya rukbatih lututnya itu yang paling depan. Ya, lututnya yang paling depan. Jadi lututnya unta kata Syekh Albani yang paling depan. Nah, kita jangan tersungkur untuk sujud seperti unta tadi. Maka kita harus tangan dulu, jangan kaki dulu. Yaitu pemahamannya Syekh Albani rahimahullahu taala. Fa idza sajada wa ruknun i'tamada ala kaffaihi wa basatuhuma. Ya, jadi ketika dia itu sujud, dan sujud ini merupakan rukun salat. Apakah sujud pertama ataukah sujud yang kedua? Itu rukun salat. Yang apabila seseorang meninggalkan rukun, maka tidak sah salatnya. I'tamada ala kaffai. Ya, dia bersandar, dia sujud, dia bersandar tangannya itu di tempat sujud, wa basatuhuma. Ya, kemudian dia mengangkat tangannya. Jangan dia sujud seperti duduknya seekor anjing. Tapi wa basatuhuma. Kalau seandainya dia salat sendirian, tidak ada orang di samping kiri, samping kanan, dia lebih mengangkat tangannya. Tapi kalau seandainya dia sholat bersama-sama berjamaah, dan apalagi masjidnya misalnya sempit, ya sudah dia jangan terlalu mengangkat tangannya, yang jelas jangan sampai tangannya itu yaitu tersentuh dengan lantai, tapi diangkat sedikit. Tapi kalau seandainya dia sholat sendiri lebih diangkat lagi, karena di sini disebutkan wabasatuhuma, diangkat. Baik. Nah kemudian wayadmu asabi'ahu. Nah kalau kita sujud, kalau kita ruku, tangannya kita tadi kata Syekh Albani, tangan kita itu tadi direnggangkan. Tangannya direnggangkan menggenggam lutut. Tetapi pada sujud, ya pada sujud teman-teman semuanya, tangan kita itu rapat. Ya, tangan kita itu rapat. Wa yuwajjuha ilal kiblah. Dan kemudian tangan kita ini kita hadapkan arahkan ke kiblat. Jangan nanti misalnya sujud tangannya begini nih. Kiblatnya di depan, nah tangannya belok seperti ini. Ini salah. Atau misalnya tangannya ditutup seperti ini ketika dia sujud. Ele-elean ya kalau kata orang Medan sholatnya. Harus semangat dia. Bentuk kesemangatannya apa? Dia menggenggam tangannya. Nah, di mana tangannya? Apakah sejajar dengan perutnya? Apakah sejajar dengan bahunya? Apakah sejajar dengan kepalanya? Subhanallah. Datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yaj'alu kaffai hadwa min kabai. Dan tangannya itu sejajar dengan bahunya. Jadi tidak terlalu ke depan, tidak terlalu terbelakang, tapi di tengah. Sejajar dengan bahunya. Taib. Wa taratan yaj'aluhuma hadwa udhunah. Dan terkadang kata Syekh Albani, dia tangannya itu ketika sujud sejajar dengan telinganya. Taib. Wa yarfa'u dhira'aihi anil ardi wujuban. Ya, dan kemudian dia mengangkat ininya, sikunya anil ard. Itu hukumnya wajib. Wala yabsutuhuma basatul kalb. Jangan dia letakkan seperti anjing sedang duduk. Yang mana ininya semuanya rata dengan tanah. Tidak, jangan. Tapi diangkat sikunya. Ya, seperti yang telah kita bahas tadi. Kemudian wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Kemudian jidatnya dan hidungnya itu nempel di tanah. Dan ini hukumnya adalah rukun sholat. Ya, jangan sampai nanti misalnya hidungnya itu nggak kena. Ya, hidungnya tidak kena. Beda halnya kalau misalnya hidung kita mungkin terlalu pesek, ya memang nggak kena dengan tanah, memang nggak kena. Nah, itu lain masalah. Tapi saya rasa nggak ada sepesek-pesek pun hidung kita pasti bisa kena dengan tanah ya. Ya, dan ini hukumnya rukun kata Syekh Albani. Karena ini sesuatu yang kita maklumi dari anggota jidat kita, hidung kita, tangan kita, lutut kita, dan kaki kita tuh harus berada di tempat sujud. Baik. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, wa kada atrafu qadamai. Begitu juga kakinya. Nah, kakinya itu rapat atau renggang ketika dia sujud.
Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, para hadirin dan hadirat, Nabi SAW pada saat itu salat, dan Aisyah tidur di belakangnya Rasulullah ketika beliau salat, dan Aisyah pada saat itu memegang kedua kaki Nabi SAW. Kedua kaki Nabi bisa dipegang oleh Aisyah. Nah, kalau seandainya kata para ulama, Rasulullah SAW ketika sujud itu kakinya renggang, renggang kakinya beliau, maka tidak mungkin Aisyah bisa menyentuh ya kedua kakinya Rasulullah dengan tangan beliau. Tapi karena Nabi lututnya apa tangan kakinya itu rapat, maka kedua kaki Nabi bisa disentuh oleh tangannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ada Syekh Hamdan di sini, taib ya wayan kemudian wayan subahuma. Kemudian kakinya itu ditegakkan. Tidak diangkat tapi ditegakkan. Dan juga tidak ditidurkan kakinya, ditegakkan. Taib wa hadza kulluhu wajibun. Dan itu semua hukumnya adalah wajib, kata Syekh Albani rahimahullahu taala, dan kemudian dia berusahakan kakinya itu adalah menghadap kiblat seluruhnya. Tapi seluruh anggota jari kakinya dan jari tangannya itu menghadap kiblat. Kemudian ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Albani rahimahullah, wa yajibu alaihi ay ya'tadila fi sujudihi wa dzalika bi ay ya'tamida fi i'timadan mutasawiyan ala jamil a'dha sujudi wa hiya ajabah wal anf ma'an wal kaffan wal rukbatan. Jadi wajib untuk dia ya iktidal dalam sujudnya. Bagaimana maksudnya iktidal dalam sujudnya? Di mana semua anggota-anggota sujud itu berada di tempat sujud. Apa itu? Jidatnya, hidungnya, kedua tangannya, kedua lututnya, dan ujung dari jari kakinya. Itu semuanya berada di tempat sujud. Taib, dan ini hukumnya wajib. Ya, tidak boleh dia mengangkat kakinya seperti kita sebutkan tadi. Taib, wa man i'tadala fi sujudi hakadha faqad tamana yaqinan wal itminan fi sujudi rukun aidan. Ya, dan ketika dia sudah semua anggota tubuh sujud tadi berada di tempat sujud, ya, sudah sempurna, baru dia bangkit dari sujudnya. Tapi kalau seandainya itu semuanya belum sempurna, dia sudah bangkit dari sujudnya, maka sholatnya tidak sah. Karena ini disebut sebagai tuma'ninah. Dan tuma'ninah itu adalah rukun dari rukun sholat. Wa yaqulu fihi, dan dia mengatakan subhana rabbiyal a'la 3 marat atau akthar. Dia mengatakan subhana rabbiyal a'la 3 kali atau lebih banyak. Wa yustahabbu ayukthir du'a fihi. Ya, dalam sujudnya dia memperbanyak berdoa. Fa innahu madhannatul ijabah wa yaj'alu sujudahu qariban min ruku'ihi fi tuli kama taqaddam. Ya, kenapa kita memperbanyak untuk berdoa? Karena di tempat tersebutlah tempat Allah akan mengijabahi doa kita. Wa yaj'alu sujudahu, dan dia menjadikan sujudnya itu dekat daripada rukunya dan pada panjangnya sebagaimana yang telah kita bahas. Ya, jadi antara ruku dengan sujudnya itu sama panjangnya. Tidak mendominasi. Kemudian kata Syekh Al-Bani, ini penting. Wa yajuzu sujudu 'alal ard. Boleh bagi dia sujud di atas tanah. Wala ha'ilin bainaha wa baina jabha. Yang kemudian ada pemisah antara jidatnya dengan tanah tadi. Apakah pakai sajadah ataukah pakai karpet atau apapun namanya. Ya, apakah dari bajunya atau imamahnya, misalnya orang pergi sholat kondisinya sangat panas sekali, yang mana dia nggak mungkin dia bisa sujud. Kemudian dia mengambil imamahnya, ya, kemudian ditutup jidatnya supaya tidak panas langsung terkena lantai. Maka ini tidak masalah. Tidak masalah. Wala yajuzu ayaqra al-Qur'an wa wasajidun. Tidak boleh dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia sujud. Ya, tidak boleh dia membaca Al-Qur'an ketika dia sujud. Kemudian kita baca selanjutnya. Syekh Al-Bani rahimahullah taala mengatakan, baca sedikit lagi. Al-iftirash wal iqa' baina sajadatain. Baik. Jadi setelah kita bangkit dari sujud, untuk persiapan sujud yang kedua, maka itu namanya sujud sajadatain. Ya, duduk di antara dua sujud. Nah, duduknya kita di antara dua sujud, teman-teman semuanya, bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah al-iftirash. Dan bentuknya adalah al-iqa'. Apa itu iftirash dan apa itu iqa'? Bentar, biar saya foto.
Taib. Ya, ini iftirash. Sudah kita maklumi ya iftirash ya. Taib. Yang satunya adalah iq'a. Iq'a itu di mana dua kakinya itu ya dia dia kedua kakinya itu menduduki punggungnya. Bisa difahami ya? Yang satu iftirash, yang satu apa? Iq'a. Baik, bisa lihat gambarnya ya. Nah, kemudian kata Syekh Albani, "Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran." Setelah dia sujud, dia bangkit, dia mengangkat kepalanya dalam keadaan dia bertakbir, wa hadza wajibun. Dan ini hukumnya wajib. Allahu akbar. Jadi semua takbir dalam sholat itu hukumnya wajib kecuali pada satu tempat ketika dia takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu rukun dari rukun sholat ketika dia baca Allahu Akbar. Nah selain daripada itu, semua bacaan Allahu Akbar dalam sholat berpindah satu gerakan ke gerakan yang lain itu hukumnya wajib. Wa yarfa'u yadahi ahyanan. Ya mungkin ini jarang kita praktek. Ketika kita bangkit dari ruku, dari sujud kita, Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, itu mengangkat tangan juga. Ini jarang kita praktekkan. Tapi sebagian Syekh Al-Albani mengatakan boleh terkadang kita mengucapkan mengangkat kedua tangan kita ketika bangkit dari sujud. Tentang nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma yajlisu mutmainnan. Kemudian dia duduk dalam keadaan tumaninah hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi wa huwa ruknun. Ini sudah sering kita bahas. Ya, kemudian dia duduk dalam keadaan tenang, sempurna duduknya, ya, yang mana dia kembali semua anggota tubuhnya pada tempatnya. Dan itu hukumnya adalah rukun dari rukun sholat. Wa yafrisu rijlahul yusra fayaqudu alaihi wa hadza wajibun. Taib, wa hadza wajibun. Itu duduk al-iftirash seperti saya gambarkan tadi. Taib, yang mana kaki kanannya, ya kaki kirinya, ya itu dia masukkan, kemudian kaki kanannya dia pancangkan. Taib, itu namanya al-iftirash. Dan itu dalam duduk dua sajadatain itu hukumnya wajib. Wayan sabu rijlahu al-yumna. Atau bisa saja dia menegakkan kedua kakinya. Ya, wayan sabu rijal dan kemudian apa? Iftirash, dia masukkan kaki kirinya, dia tegakkan kaki kanannya, itu iftirash. Tapi ada pun iqa nanti kita sebutkan. Wa yastaqbilu bi asabihi al-qiblah. Dan kemudian dia dengan dengan jari jemarinya itu semuanya menghadap ke kiblat. Ya, kaki kanannya ketika kita dudukkan terinjak seperti ini kan. Nah, kita terinjak jari kakinya kita tuh menghadap kiblat. Baik. Wa yajuzul iqa ahyanan. Dan boleh iqa terkadang. Apa itu iqa? Di mana ayan tansiba ala akibai wasudurin qadamai. Yang mana dia duduk di antara kedua kakinya. Ya, sudah kita foto tadi. Itu namanya iqa. Boleh terkadang. Boleh kapan? Terkadang. Tidak terus menerus. Tapi yang sering dilakukan oleh Nabi SAW adalah al-iftirash. Wa yaqulu fi hadil jilsah. Nah, dalam duduk di antara dua sujud ini dia berkata, Allahumma gfirli warhamni wajuburni wa'afini warzuqni. Itu yang dia baca. Dan telah datang beberapa riwayat hadis dari Nabi SAW ya dengan doa-doa yang lain. Ya, boleh juga dia membaca Rabbi gfirli. Boleh. Ya, jadi menunjukkan kepada kita teman-teman semuanya ya pengampunan dosa, memohon pengampunan dosa adalah hal yang sangat penting di dalam kesehariannya kita. Subhanallah. Kita sedang beribadah kepada Allah, kita sedang ruku dan sujud kepadanya, kita sedang melakukan sebuah amalan yang mulia, ternyata yang diminta juga apa? Allahumma gfirli. Di sedang ibadah saja kita mengatakan Allahumma gfirli, apalagi ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka harus lebih sering lagi kita mengucapkan apa? Allahumma gfirli. Wa yutilu hadil jalsah hatta takuna qariban min sajadatihi. Dan panjangnya duduknya dia di antara dua sujud itu sama seperti ya sujudnya. Duduk di antara dua sujud, panjangnya itu kurang lebih sama seperti sujudnya. Baik. Nah, selesai dia duduk di antara dua sujud, maka dia sujud yang kedua. Baik. Nah, sujud yang kedua sama persis seperti sujud yang pertama.
Tsumma yukabbir wujuban, dia kemudian bertakbir dengan takbir dan hukumnya wajib, Allahu Akbar, wa yarfa'u yadayhi ma hada takbir ahyana. Ya, sama kayak tadi, Allahu Akbar, dia sujud. Ya, boleh dia mengangkat kedua tangannya terkadang. Wa yasjudu sajadata thaniyah wa hiya ruknun aidan. Dan kemudian dia sujud dengan sujud yang kedua, dan ini juga adalah rukun dari rukun salat. Wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula. Dan dia melakukan itu seperti yang dilakukan di sujud yang pertama tadi. Kemudian yang terakhir, ya dengannya kita tutup kajian kita di sesi yang pertama, jilsatu al istirahah, duduk istirahat. Apa duduk istirahat? Duduk istirahat adalah duduk setelah kita bangkit dari sujud kita, yang kemudian kita ingin naik untuk rakaat yang kedua, rakaat yang kedua. Jadi sebelum kita bangkit daripada rakaat yang kedua dari sujud kita, tidak langsung berdiri, tidak langsung berdiri, tetapi kita bangkit dulu dari sujud kita, duduk sesaat. Setelah duduk sesaat, baru kita bangkit. Dari sini Allah ingin mengajarkan bahwa sholat itu butuh ketenangan. Sholat itu tidak butuh terburu-buru. Apa yang kamu ingin kejar? Bukankah dalam sholat kamu mengatakan Allahu Akbar? Apa yang kamu ingin kejar? Oh, saya ada janji mau ngopi, Allah lebih besar. Oh, saya janji mau meeting, Allah lebih besar. Oh, saya ya ini ada bisnis yang ingin saya tanda tangi nih, Allah lebih besar. Makanya Allah sebutkan, mengajarkan kepada kita setiap gerakan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya apa? Supaya kita tenang. Semua masalah-masalah itu ketika kita mengagungkan Allah, Allah akan mudahkan kita. Tapi kalau kita ingin buru-buru cepat selesai sholat, ingin supaya cepat bekerja atau lain sebagainya, itu belum tentu bisa menyelesaikan masalahnya kita. Nah, wallahu taala alam. Bisawab, saya baca sedikit kemudian kita tutup kajian kita. Fa idza rafa'a ra'sahu min sajdati tsaniyah, ketika dia bangkit dari kepalanya dari sujud yang kedua, wa arda nuhudu ila raqati tsaniyah kabbara wujuban. Ketika dia akan mulai naik untuk bangkit dari sujudnya, dia berkata Allahu Akbar wa yarfa'u yadai ahyanan. Dan dia mengangkat kedua tangannya terkadang. Dan itu biasanya kita pelajari, mengangkat kedua tangan itu bangkit dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga. Kan begitu ya? Tetapi di sini Syekh Al-Albani mengatakan walaupun di rakaat yang pertama kita juga disunahkan untuk mengangkat tangan, tetapi terkadang tidak sering-sering. Wa yastawi qabla ayan hidha qa'idan ala rijal yusra mu'tadidan la hatta yarja kullu 'adhamin ila mawdu'ihi. Jadi jilsa istirahat juga nggak bisa asal-asalan. Ya, sama duduknya seperti duduk kita duduk di antara dua sujud tadi. Sudah sempurna kita sujud, sempurna kita duduk istirahat, kefiahnya bentuknya sama seperti sujud kita yang duduk di antara dua sujud tadi, kemudian kita naik ya untuk berdiri rakaat yang kedua. Ya, dan berdiri rakaat yang kedua insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Dan sesi yang kedua kita akan jawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Baik, wafikum barakallah wa jazakumullah khairan atas nasihatnya dari Ustaz dan faedah yang disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan para ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan langsung bisa angkat tangannya, ataupun yang ingin disampaikan oleh kami untuk dibacakan bisa dituliskan kepada kami. Baik. Sini kami persilakan pada yang sudah angkat tangan, ada dari Bapak Abi Yahya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau misalkan kita ini wudhu Ustaz ya, wudhu terus matmado dan istinsyak itu, matmado dan istinsyak tapi nggak masuk ke hidung Ustaz airnya. Ini dalam keadaan di luar puasa gitu Ustaz ya. Nah, Kedengeran Ustaz? nah, dia silakan. Hah? Sudah kedengar Ustaz?
Nah, selanjutnya. Oh ya, ya matmado dan istinsyak itu, tapi kita airnya nggak masuk ke hidung itu apakah sah sholatnya Ustaz? Walaupun itu udah 3 kali. Itu dan ini di luar bulan Ramadan gitu, Ustaz, di luar saum. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, ini kan biasanya kita di masjid ini karpetnya tebal-tebal gitu kan. Ada masjid yang masang karpet yang bagus-bagus yang tebal gitu sehingga kita kalau sujud terutama di yang soft pertama itu sujud kadang-kadang ya apa jidat kita itu nggak nempel ke ininya ke karpetnya malah ngawang-ngawang gitu saat ngambang gitu. Itu bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Apa itu sah apa tidak sholatnya Ustaz? Ya, dua pertanyaan Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Para sahabat yang dimuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menganjurkan untuk seseorang ketika dia dan juga dia ya, dalam masuk ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam engkau ya sampai ujungnya kecuali iman berpuasa. Nah, secara kaidah ya teman-teman semua hadrat, perintah Nabi bukan kewajiban. Namun kalau seandainya itu wajib sekalipun, ya itu bukanlah rukun daripada rukun berwudu. Ketika itu bukan rukun dari rukun berwudu, maka tidak berpengaruh akan sholatnya kita. Ya sholatnya kita tetap sah, tapi kita khawatirkan kalau memang itulah perkara yang haram, kita telah meninggalkan kewajiban. Dan meninggalkan kewajiban adalah dosa. Ya, tetapi sholat kita juga tetap sah. Dan kemudian yang kedua, ketika kita sholat di masjid yang karpetnya tebal, ya tetap kalau seandainya jidat kita sudah tersentuh ke karpet tersebut, yaitu sudah dianggap kita ya sujud di atas lantai, di atas tempat sujudnya kita. Walaupun ada hail itu pemisah, apakah karpet, apakah sajadah dan sebagainya. Dan dengan berat porsi tubuh kita, mau kurus kayak, mau gemuk kayak, ketika dia akan sujud pasti dia akan tersungkur. Tersungkur dalam arti kata jidatnya itu pasti akan nempel. Kecuali memang dia tahan badannya, yang mana memang jidatnya itu tidak ngawang-ngawang. Tapi kalau dia memang lepas, itu pasti akan tersentuh. Setebal apapun karpet tersebut. Ya karena kita butuh energi yang berat itu. Agar jidat kita tidak sampai tersentuh. Itu berat itu. Ya, jadi setebal apapun ketika kita lepas, ya itu pasti akan tersentuh dengan pangkal dari karpet tersebut. Dan itu tidaklah dianggap jidat ini tidak tersentuh dengan tanah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi boleh Ustaz? Tadi ada yang lupa. Kok mati? Silakan Abi Yahya. Hah? Satu lagi boleh Ustaz? Silakan Bapak. Oh iya, Ustaz, seumpama ketika kita pergi gitu Ustaz ya, pergi terus ada pakaian kita yang kotor misalkan kita sholat terus pakaian yang kotor kita taruh tas gitu, itu hukumnya gimana Ustaz? Apa itu termasuk, apa kan biasanya kan tas itu ditaruh di depannya Ustaz kalau misalkan di masjid itu. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Uh, Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi bedakan antara kotor dengan najis ya. Adapun ketika sesuatu itu najis, maka najis kita tidak boleh memasukkan di tempat-tempat yang suci. Ya, tapi kalau seandainya itu adalah kotor, ya kotor tanah, kotor debu dan lain sebagainya, itu tetap sebagai sesuatu yang suci. Kalau kita pakai yang bersih, tidak ada masalah. Kemudian kita memasukkan ke dalam masjid selama memang tidak menimbulkan bau yang mengganggu tempat di sekitaran kita. Nah, demikian juga ketika kita meletakkan di tempat sujudnya kita, ya apa namanya roh tersebut, maka juga itu tidak dipermasalahkan. Ya, karena di sana datang hadis yang tidak boleh bagi kita menggunakan apa sendal. Sendal itu tidak boleh di depan. Kalau kita memberikan
maka diletakkan di antara kita. Di antara kita maksudnya di bawah kaki kita, tidak boleh kita meletakkan di depan kepala kita, di depan tempat sujud kita. Itu biasanya teman-teman yang pergi umroh atau pergi haji itu kan biasa kan sendalnya diletakkan di tempat sujud. Maka itu tidak dibolehkan dan dibenarkan. Demikian juga para ulama berfatwa, sebagian ulama berfatwa untuk tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai sutroh. Jadi ambil Quran ditaruh di depannya sebagai sutroh, tidak dibolehkan. Karena Al-Quran itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, dan sesuatu yang agung ini tidak berhak untuk dijadikan sebagai sutroh. Wallahu alam. Bisa pada pun tas yang isinya baju kotor dan sebagainya, selama tidak menimbulkan bau dan bukan najis, maka tidak ada masalah. Wallahu alam. Nah, silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kita beri kesempatan pada Ummu Firly untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Silakan Ummu Firly. Ya, Toyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Oh, jangan Firly. Ya, Ustadz. Masih terkait dengan materi yang kemarin, Ustadz, tentang membaca Al-Quran di saat sholat. Artinya, sesudah Fatihah kita pasti membaca surat-surat dari Al-Quran. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika kita itu, kadang kita lupa ya, Ustadz, membaca surat, misalkan At-Takwir seperti itu, ada satu surat atau ada satu ayat atau dua ayat yang terlupa. Itu sebaiknya kita itu berhenti di situ atau kita lanjutkan atau bagaimana Ustadz? Dan mungkin eh, tidak apa itu yang lupa. Kalau misalkan terlewati, ayat itu terlewati tiba-tiba mestinya surat itu kita baca ayat 3 tidak kita sadari kita langsung ke ayat 4. Hukumnya yang seperti ini apa derajat menjadikan sholat kita tidak sah atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya itu yang pertama, mohon dijawab dulu ya Ustadz. Firly. Kalau dia membaca surat di dalam Al-Quran dan bacaannya loncat dari ayat kedua ke ayat keempat, dan kemudian dia baru sadar, ya kemudian tidak ada masalah dia ulang kembali ayat tersebut dari awal supaya ayat itu berurutan yang dia baca. Tapi kalau seandainya setelah dia baca dan loncat ayat keempat tanpa dia sadari dan kemudian dia ruku ya dari bacaan yang salah tadi, maka tidak berpengaruh kepada sholatnya. Kenapa? Dalam sholat itu yaitu bukan rukun sholat, bahkan juga bukan kewajiban sholat. Itulah perkara yang sunnah. Baik, jadi tidak memberikan pengaruh kepada sholatnya. Tapi kalau seandainya dia membacanya sengaja loncat-loncat, sengaja dia, bukan dia lupa, ya maka ini kita khawatirkan dia telah berbuat sesuatu dosa dalam sholatnya dan juga tetap sholatnya tetap sah, ya tapi dia sudah melakukan hal yang terlarang, ya sengaja meloncat-loncatkan bacaan ayat karena ayat itu diturunkan berurutan, maka dibaca secara berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, barakallahu fiik. Untuk yang kedua tentang tadi perkara yang IA sama duduk iftiros Ustadz. Apakah ini apa namanya masih ada keterkaitan dengan yang duduk tawaruk seperti itu Ustadz? Atau beda dengan IA antara iftiro ketika kita apa namanya mendapatkan 2 rakaat sholat, itu apakah kita memakai yang iftiros atau tawaruk seperti itu? Atau kedua-duanya boleh kita pakai eh, apa namanya dua-duanya boleh kita pakai tapi tidak sesering mungkin seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di sana para ulama berselisih pendapat antara madhab Hambali dan madhab Syafi'iyah. Di dalam madhab Syafi'iyah, dalam madhab Syafi'iyah, mereka memandang di rakaat terakhir sholatnya kita, apakah rakaat 2 rakaat ataukah 4 rakaat yang 2 kali duduk, ya 4 rakaat sholat duhur 2 kali duduk kan, dan sholat subuh 2 rakaat yang mana duduknya sekali, maka dia duduknya tawarruk. Karena yang dilihat di sini adalah yang dilihat adalah rakaat akhirnya. Jadi selama rakaat akhirnya 2 salat 4 rakaat dalam mazhab Syafi'iyah itu duduknya tawarruk. Adapun dalam mazhab Hambali,
Kalau seandainya duduknya rakaatnya 2 rakaat dengan sekali duduk, maka mereka mengatakan duduknya itu iftirash. Jadi sholat subuh itu duduknya iftirash. Tapi kalau seandainya sholatnya itu 2 kali duduk, ya 2 kali duduk, 2 kali tasyahud, yaitu seperti salat zuhur, seperti salat asar, seperti salat isya, di duduk tasyahud yang pertama duduknya iftirash, dan duduk tasyahud yang kedua duduknya apa? Tawarruk. Bisa difahami ya? Jadi kalau rakaatnya 2 rakaat saja, 2 rakaat saja, dalam madhab Hambali apa? Duduknya iftirash. Adapun dalam madhab Syafi'i, kalau 20 rakaat, akhirnya pokoknya harus tawarruk. Sekali tasyahud atau 2 kali tasyahud. Yang akhir dari sholat itu harus duduknya tawarruk. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama madhab. Namun Syekh Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana menurut engkau tentang permasalahan ini? Dan Imam Ahmad mengatakan al-amrul wasi, perkaranya adalah luas. Maksudnya dalam arti kata inilah khilaf yang sifatnya mu'tabar. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz Jazakallah khair atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kita beri kesempatan untuk Ummu Ammar bisa bertanya pada Ustaz. Silakan Ummu Ammar. Iya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Ada beberapa pertanyaan Ustadz terkait dengan salat Ustadz. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ini ada kumpulan ibu-ibu yang ngaji di rumah salah satu anggotanya karena bergantian Ustadz. Waktunya antara maghrib dan isya. Biasanya ibu-ibu hadir sebelum maghrib Ustadz. Kemudian sholat bareng, tetapi yang dipimpin oleh salah satu ibu-ibu yang ada di sana. Dan bapak-bapaknya kan pergi ke masjid Ustadz. Bagaimana bila Ustadz di sini ibu-ibunya sholat berjamaah, tapi sebenarnya masih ada orang laki-laki, misalnya anak salah yang punya rumah, tapi di kamar Ustadz. Dia bisa jadi imam, tapi dia nggak pernah keluar kamar selama ibu-ibu itu ada di rumah untuk ngaji. Jadi apa sebaiknya bisa Ustadz nasihatkan dalam situasi yang seperti ini? Baik. Maksudnya pertanyaannya di sini Ustadz, apakah tetap sholat berjamaah ibu-ibu yang dipimpin dan suara dari imamnya terdengar? Baik. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, perlu diketahui ibu-ibu ya mereka tidak wajib sholat berjamaah. Ya, tidak wajib sholat berjamaah, tidak sebagaimana kaum laki-laki. Nah, ketika perempuan itu tidak wajib sholat berjamaah, maka ketika dia ingin berjamaah, maka tidak ada masalah. Boleh dia berjamaah dengan sesama perempuan yang diimani oleh seorang perempuan, dan boleh dia berjamaah yang diimani oleh seorang laki-laki tadi. Baik, selama dia bisa mendengar bacaan imam dan masih dalam satu ruangan, ya, dan ini tidak ada masalah. Ya, untuk si atau kaum ibu-ibu mengikuti dari imamnya si anak yang punya rumah tadi. Jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Allah. Iya Ustadz, agak terputus-putus sih Ustadz, tapi Alhamdulillah bisa disimak. Pertanyaan kedua Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya apabila seseorang convert ke Islam, baru mau belajar sholat. Tapi karena usianya sudah tidak muda lagi, Ustadz, untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran atau bacaan-bacaan dalam sholat itu cukup lama, Ustadz. Akhirnya, misalnya sudah beberapa bulan atau terkadang ada contoh kasus sudah beberapa tahun, belum bisa juga hafal bacaan sholat. Ya. Seperti ini, Ustadz, adakah deadline kira-kira berapa lama misalnya setelah dia masuk Islam, dia harus mempelajari sholat itu sesegera mungkin, apakah ada waktunya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Allah, jadi teman-teman yang tinggal di Amerika atau tinggal di luar negeri, ya disinilah antum semuanya, ya laki-laki atau ibu-ibu berjihad. Ya, jadi nanti kelak di yaumul qiyamah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita,
Ya Allah, saya tinggal di Amerika, ya, dan saya alhamdulillah ya bisa mengajak orang-orang tersebut bisa masuk Islam. Ya, jadi ibu-ibu harus semangat untuk mengajarkan, ya walaupun mungkin orang tua diajarkan sholat itu sulit, tapi insya Allah ibu-ibu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap gerakan sholat yang dilakukan itu atau ibadah sholat dilakukan itu semuanya akan mengalir ke ibu-ibu. Jadi coba bayangkan ibu-ibu dia baca Al-Fatihah, dia masih sisa umur 20 tahun misalnya, baru dia meninggal, selama 20 tahun dia baca Al-Fatihah, itu pahalanya mengalir kepada ibu yang mengajarkan dia baca Al-Fatihah. Itu luar biasa ya. Nah itu pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang engkau bisa lakukan. Dan saya tidak mengetahui ada deadline harus sebulan atau 2 bulan, tapi di sini diikat dengan kemampuan seseorang. Dia berusaha semaksimal mungkin. Setelah dia berusaha semaksimal mungkin, ternyata sudah 2 bulan, sudah 3 bulan dia tidak mampu untuk melafatkan Al-Fatihah. Maka dia baca apa yang bisa dia baca. Dia baca Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada deadline selama memang dia berusaha sungguh-sungguh. Tapi yang tercela adalah ketika dia sudah masuk Islam, kemudian dia tidak ada usaha yang keras dari dirinya. Ya kalau kata orang Sumatera, ele-elean. Ya, maka kita khawatir dia akan berdosa. Karena di sini Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau dengan engkau mencurahkan segala kemampuan yang engkau punya. Nah, jadi tidak ada dalil khusus, tapi itu semuanya dia berusaha semaksimal mungkin. Ya memang dia harus memberikan waktu yang lebih, dan teman-teman juga ya ajarkan dia, berlomba-lombalah mengajar mereka, minimal dia bisa baca Al-Fatihah dulu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar bagi mereka. Barakallahu fiik. Masya Allah, ya Ustadz. Wafikum barakallah. Pertanyaan selanjutnya tidak terkait dengan materi Ustadz, mohon nasihatnya. Boleh Ustadz? Ya, Muhammad, silakan. Iya. Ustadz mohon nasihatnya apabila ada undangan pengajian tapi sudah diberitahu undangan ini pengajian untuk mendoakan misalnya orang tua yang sakit di Indonesia. Nah, ibu-ibunya dikumpulin biar ngaji bareng, terus ngedoain bareng. Intinya ke sana, Ustadz. Apakah undangan yang seperti ini boleh kita datang di dalamnya, Ustadz? Kalau tidak datang, agak tidak enak, Ustadz, karena mungkin agak diomongin. Atau yang kedua, merasa nggak enak karena orang yang mengundang orangnya baik, Ustadz. Jazakumullah khairan atas nasihat, Ustadz. Ya Allah, saya tidak tahu di sana ada kumpulan khusus yang orang berkumpul, yang kemudian di situ dia khususkan untuk mendoakan orang yang sakit yang ada di Indonesia. Ya saya tidak tahu di situ ada khususan demikian, dan di sini ada kaidah, ya sebuah ibadah yang mana seseorang mengkhususkan sebuah ibadah itu yang tidak datang pengkhususan, maka kita khawatirkan itu terjatuh kepada bid'ah. Ya, kita khawatirkan terjatuh kepada bid'ah. Nah, sebenarnya sesuatu yang nggak perlu direpot. Ya, seseorang berdoa, ya sampaikan di grup, ibu-ibu, ini ibu saya sakit, keluarga saya sakit di Indonesia, tolong doakan kesembuhan mereka ya, kesembuhan beliau, itu sudah cukup sebenarnya. Ya, dan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya antara doa yang dikabulkan dijabah oleh Allah, kita mendoakan saudara kita yang mana saudara kita tahu kita mendoakan. Subhanallah. Itu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita lebih semangat melakukan sesuatu yang memang yang telah dicontohkan oleh Nabi, dan menjauhi hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan ketika orang itu baik, Masya Allah ya, kebaikan yang dia lakukan sebenarnya bukan kita menormalisasi apa yang dia ingin. Kita sedang tidak berbuat baik kepada dia. Seharusnya hal yang memang ya kita ketahui dia orang yang berbuat baik, bentuk berbuat baiknya kita kepada dia adalah menghentikan ya hal-hal yang tidak baik dari itu, bentuk baik kita kepada dia, bukan kita menormalisasikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan unsur akhaka zaliman atau madluman, tolonglah saudaramu berbuat zalim dan yang dizalimi. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, kami mengetahui orang yang berbuat zalim, ya orang yang dizalimi kita, orang yang berbuat dizalimi kita tolong. Bagaimana orang yang berbuat zalim kok ditolong juga? Nabi hentikan kejelekan yang dia. Itu cara kita berbuat baik kepada saudara kita. Itu bentuk kita menolong saudara. Allahu a'lam.
Masya Allah, ya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ustadz, ternyata satu lagi boleh Ustadz mengenai Al-Quran juga. Ya, Silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila seorang dia convert Ustadz dan usianya juga sudah lanjut, tidak bisa baca Al-Quran dalam Arabik Ustadz. Artinya dia nggak baca Al-Quran sampai saat ini dan dia baca artinya aja Ustadz. Artinya dalam bahasa Inggris gitu Ustadz. Dan berusaha memahaminya. Apakah dengan membaca yang seperti ini dia juga dapat pahala Ustadz? Dan apa yang bisa Ustadz nasihatkan dalam situasi yang seperti ini? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Ketika seseorang melihat ada orang yang kaya, yang kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia gunakan hartanya untuk taat kepada Allah, dia berkata, kalau seandainya saya punya uang seperti si fulan punya uang, maka saya akan menginfakkan harta saya seperti si fulan menginfakkan hartanya. Allah Maha tahu apa yang ada di hati seseorang. Nah, ketika dia melakukan perbuatan ini tulus dari hatinya, maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Subhanallah, ini bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan ketika si ibu tadi yang sudah tua, dia ada keinginan yang kuat untuk bisa membaca Al-Quran seperti orang baca Quran. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk membaca Al-Quran, sudah tua, sulit melafadzkan, apalagi bule, mungkin bahasanya sulit dan lain sebagainya. Ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Ya, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah dia kepada Allah sambil dia belajar, walaupun dia ta'ata, dia baca pelan-pelan, ya dia berusaha semaksimal mungkin, dan kemudian dia membaca arti, insya Allah juga dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana kata Nabi SAW, ada orang yang mahir dengan Quran dia berpahala, demikian juga orang yang ta'ata, tersendat-sendat dia membaca Al-Quran karena memang belum mampu baca Quran, dia juga mendapatkan pahala. Subhanallah. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya wa ahsanallah. Baik. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz, pernah bacakan. Baik, penanya mengatakan tadi disinggung Ustaz bahwa menambahkan kata sayyid dalam sholawat kepada Nabi di dalam sholat itu tidak diperbolehkan. Maka kemudian bagaimana hukum orang yang menambahkan lafaz tersebut di dalam sholatnya, apakah sholatnya rusak atau tidak Ustaz? Baik. Nah, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Ya, tapi kalau seandainya dia mengetahui dan sudah diingatkan untuk tidak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina dalam sholatnya, ya dia tetap membaca, maka kita katakan sholat tetap sah, tapi kita khawatir dia telah berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi tidak melarang secara langsung, tapi kaidah yang kita sebutkan tadi, yang mana bacaan-bacaan dalam sholat itu sifatnya tauqifiyah, di mana ada dalil itu kita baca, di mana tidak ada dalil itu tidak kita membacanya. Ya, maka kita nasihati orang tersebut ya sampai dia meninggalkan perbuatan tadi dan tetap sholatnya dikatakan sah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair atas jawabannya satu Assalamualaikum ilaik. Baik, mungkin masih ada dari para ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, masih kami persilakan jika masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agung. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Afwan, Ana izin kebetulan karena ada waktu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, dan semua jemaah kajian Zoom. Dan semoga Allah selalu melindungi semua saudara-saudara kita di negara yang terjajah, negara Muslim, dimanapun di belahan dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, ini tentang sholat rawatib Ustadz dengan keutamaan dan fadilah amalnya. Kalau kita sholat rawatib itu kan ada yang 4 rakaat sebelum zuhur. Kemarin Ana sudah bertanya juga, tapi kayaknya Ana kurang paham. Jadi mungkin Ana bertanya lagi kepada Ustadz. Kalau kita kadang kan kesibukan waktu di kantor, jadi cuma dapat sholat zuhur gitu Ustadz ya, karena waktunya terbatas. Tetapi setelah waktu senggang sebelum asar, bolehkah kita melakukan rawatib sunnah itu yang sebelum zuhurnya dilakukan
ketika sudah melakukan sholat zuhur gitu. Jadi 4 rakaat eh, sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur itu dilakukan di setelah zuhurnya, tapi waktunya belum masuk asar begitu Ustadz. Untuk mengharapkan ya eh, manfaat dan fadilah amal mengutamakan sholat rawatib itu Ustadz, menjaganya. Karena kalau tidak ada kesibukan, biasa melakukannya begitu Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Bagaimana telah kita maklumi, ya mengqadha sholat sunnah rawatib bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan sholat tersebut, ya karena dia lupa ataukah ada sesuatu kesibukan, ya maka tidak ada masalah untuk dia mengqadha di waktu yang lainnya, dia membayar di waktu yang lainnya. Sebagaimana teriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, Nabi pernah beliau meninggalkan sholat ba'diyah, rawatib ba'diyah zuhur, dan kemudian Nabi baru ingat karena kesibukan tadi, beliau mengqadhanya selesai sholat asar. Baik, jadi mengqadha itu boleh selesai sholat asar ataukah sebelum sholat asar. Yang mana selesai sholat asar secara hukum asal seseorang tidak boleh sholat. Jadi ketika memang di situ ada qadha yang harus dia mengqadhanya, maka tidak ada masalah. Sebagaimana juga Nabi SAW pernah beliau tertidur dari sholat subuh karena kelelahan dan capaian Nabi pada waktu itu, dan kemudian Nabi bangun dalam kondisi matahari sudah naik sampai tombak, dan Nabi pada waktu itu juga tetap sholat sunnah fajar yang mana waktunya sudah habis, tapi Nabi tetap melakukan sholat sunnah fajar dan kemudian beliau sholat subuh karena udur yang beliau dapat jadi ketiduran. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz, sangat paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, wa ahsanallahu ilaik. Mungkin masih ada lagi dari jemaah yang ingin bertanya? Ya, ada pertanyaan yang masuk di chat, Anda coba bacakan Ustaz. Penanya mengatakan, Assalamualaikum. Jika saya domisili di Bandung, melakukan perjalanan ke Jakarta, dan pada saat kembali ke Bandung menggunakan travel, sudah masuk waktu maghrib. Setiba di Bandung, waktu maghrib sudah lewat. Bagaimana sebaiknya sholat maghrib dilakukan? Apakah di dalam mobil atau boleh pada saat tiba di Bandung? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, kalau seandainya posisinya adalah musafir, yang mana musafir boleh dia menjamak takdim dan boleh dia menjamak takhir. Ya, kemudian ketika dia misalnya berjalan dari Jakarta ke Bandung, ya kalau seandainya dia tiba di Bandung misalnya, jadi waktu maghrib itu habisnya sampai menjelang waktu isya. Taib, sampai menjelang waktu sholat isya. Nah, ketika memang sampai ke maghrib, sampai ke Bandung misalnya, isyanya akan masuk 15 menit lagi atau 10 menit lagi. Maka dia langsung sholat maghrib di situ. Dia langsung sholat maghrib. Tapi kalau seandainya ketika dia tiba di Bandung, ternyata sudah adzan isya. Dia sampai rumah, adzan isya. Ya, nah ketika dia sampai ke rumah sudah adzan isya, ya maka dalam kondisi seperti ini dia menjamak takhir. Jamak takhir dalam arti kata dia sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian dia sholat isya 4 rakaat. Dia sholat isya 4 rakaat. Tapi kalau seandainya dia sudah tiba di Bandung setengah jam ataukah 15 menit lagi sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya, dia tidak langsung sholat. Ya, baru dia sholatnya nanti. Maka ini kita khawatirkan dia telah menyanyiakan waktu sholat. Ya, maka ini hal yang tidak dibolehkan. Wailul lil musallin alladzina idza shalu, namanya wailul lil musallin, celaka bagi orang sholat ketika mereka sholat dalam keadaan lalai. Nah, di antara maksud disebut oleh para ulama, dia melalaikan sholat dari waktunya. Jadi tiba di Bandung, seharusnya kalau mau waktu sholat maghrib masih ada, walaupun 10 menit lagi sebelum adzan isya, maka dia langsung sholat maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya, wa ahsanallahu ilaik. Mungkin cukup sampai sini Ustaz, kita akhiri. Ana izin ke depan Ustaz. Alhamdulillah, jamaah sekalian telah kita simak yang disampaikan oleh Ustaz, faedah yang begitu banyak yang bisa kita catat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, terutama dalam sholat lima waktu kita. Semoga bisa menjadi penambah semangat dalam ibadah kita dan juga menjadi tambahan pahala yang dimana ibadah kita menjadi lebih sempurna insya Allah Ta'ala. Kemudian kami mohon maaf jika ada kesalahan maupun keliruan selama berlangsungnya acara.
Dan kami terima kasih kepada para hadirin semuanya yang telah hadir setia bersama kami, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan faedahnya pada kita semua. Semoga Allah memberikan balasan yang begitu banyak dan bisa menjadi wasilah diberatkan timbangan kebaikan Ustaz di akhirat kelak. Dan semoga dimudahkan untuk pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf untuk diri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah, sudah Bung Rezi ya. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz. Oh. Barakallahu fikum jamaah semuanya. Jazakumullah khairan.